suruh saya udah berobat dari kamu ini. Terus begitu saya saran tambah panik, tambah bagaimana sih? Kita suka ngerasa kayak berat di belakang enggak? Sakit terus. Sakit. Kalau masih susah harus apalagi Kristen. Iya, itu salah satunya tanda-tanda sebenarnya. Artinya tanda-tanda yang mudah kita pahami. Kalau ada rasa gelisah, terus was-was, itu bagian dari tanda-tanda. Terus rasa kayak kena balsem panas di belakang begitu tuh, walaupun kita kayak pegal, kayak gitu. Itu salah satunya tanda-tandanya. Kenapa begitu? Kenapa itu? Penyebabnya banyak, sehingga kita itu ditempelin atau ketempelan begitu faktornya. Karena mungkin bisa jadi marah, pernah ada marah yang berlebihan. Nah terus yang kedua, sedih juga berlebihan, itu faktornya. Ada juga ada kalanya ada rasa kejengkelan, artinya yang lebih daripada 3 hari, itu juga menjadi faktor sehingga makhluk tersebut mengikut pada kita. Bisa juga faktor karena sihir ataupun santet, banyak faktornya. Jadi sebenarnya ada 7 faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mudah dikuasai sama makhluk. Karena ada kemalasan, karena ada kesombongan, ada keakuan, misalkan wah aku gagah, aku cantik, aku kaya dan sebagainya. Rasa keakuan gitu. Iya, keakuan artinya merasa diri. Saya merasa pintar dan sebagainya. Itu juga kadang menjadi penyebab. Kalaupun pintu yang 7 itu tertutup, dia akan berusaha lewat celah yang lain, lewat jendela atau lewat angin-angin. Karena sifatnya makhluk kan itu kan menggoda dan mengganggu. Tapi ada yang Allah janjikan sehingga orang tersebut terjaga. Ya, artinya salah satunya ya orang yang bertakwa. Terus orang yang ikhlas dalam melakukan hal apapun. Itu Allah sudah janjikan ketika Azazil itu meminta untuk mengganggu anak cucu Adam, ya dipersilahkan. Tapi kamu tidak akan bisa mampu mengganggu, menguasai, bahkan menyentuh orang-orang yang ikhlas. Ya. Kalau suami kerja di mana? Oh, alhamdulillah. Itu kalau dibiarkan efeknya itu banyak, menjadi penyakit medis yang akhirnya medis tersebut mengarah pada kejiwaan. Kalau sudah sama kejiwaan itu efeknya nanti akan ke lambung. Lambung rasanya perih. Kami sudah kena ke anxiety begitu, kayak tiba-tiba kembung perut, kayak begah, kayak cemas, dingin kaki, Ya kalau dari sisi medis ya medis yang mampu menjelaskan. Tapi kalau dari sisi saya, ada yang bukan ahli medis ya lain cerita. Tapi itu sebenarnya yang kita sebutkan itu bagian daripada tanda-tanda adanya. Kalau mau menjelang maghrib sudah cemas, berlebih, dingin kaki, malam susah tidur. Iya. Paling takut itu saya kalau sudah menjelang maghrib. Saya kayak mau terbenam matahari. Sudah. Iya, karena pada dasarnya bangun tidurnya makhluk itu ketika menjelang maghrib, sementara kita manusia jamnya istirahat. Jadi dianjurkan itulah untuk menjelang maghrib untuk tidak aktivitas di luar. Yang kedua, persiapkan diri untuk menyambut waktu maghrib. Kalau sudah masuk waktunya maghrib ya kita lakukan yang memang apa yang Allah perintahkan itu. Dan yang lebih bagus lagi untuk menenangkan hati kita,
harus banyak bersikir. Juga kenapa itu Pak Ustadz kalau saya sholat kayak semakin takut begitu kayak kalau saya sholat kayak ada yang pantau. Iya. Saya sholat saya takut harus sambil bucu kaki saya takut. Iya, karena pada dasarnya setan itu membuat rasa was-was. Iya. Apalagi kalau Kekhawatiran, kayak sholat ketakutan. maghrib sama isya paling takut isya. Kalau sudah isya, boys rakaat terakhir cepat nih. Bahkan Bangkit cepat nih. akhirnya tidak khusyuk kita sholat. Insya Allah lah, saya juga nggak bisa apa-apa ya, hatinya saya juga bisa berdoa, mendoakan, selebihnya ya kita serahkan dan tawakal sama Allah. Di situ letaknya kita untuk bisa melakukan yang 4 hal, salah satunya syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Dan itu keempat itu bukan amalan suatu kelompok, tapi sebagai umat Islam memang harus mengamalkan yang 4. Syariatnya artinya aturannya ya kita lakukan. Tarekatnya ya kita berusaha, artinya segala sesuatunya kita harus melalui jalan ilmu tentang syariat. Hakikatnya sesuatu yang terjadi memang atas kehendak Allah. Ya kita datang ke di sini juga atas kehendak Allah. Kita bisa sampai di sini kalau Allah tidak berkehendak ya mungkin tidak. ada saja halangannya. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Antara kalau area sini insya Allah cuma area belakang. Saya rasakan tidak nyaman. Insya Allah dengan kita satu ayat. Iya. Tapi memang sih. ini belakang memang kayak memang saya bagaimana bisa takut memang kayak malam sudah matikan lampu. Ya upayakan nanti bagian dapur, kamar mandi jangan matikan lampu. Kalau kamar mandi 24 jam dia lampunya nggak pernah mati. Ya hal-hal begini sih saya takut diri enggak, pada dasarnya memang dari salah satu yang kita sebutkan memang sudah mengarah ke situ. Tapi ya coba nanti kita tes pakai air toh. Karena sifatnya air itu kan jujur ya. Artinya orang bikin fondasi saja harus ditimbang pakai air. Ya mudah-mudahan dengan wasilah air Allah memberikan artinya petunjuk lah apakah saya benar atau tidak dibanding makhluk. Ya, mudah-mudahan saja. Saya harus kesini sekarang, dibilang ini mempunyai sapi ya karena sore nanti rencana mau ke London. Di sekolah sering coba Ustaz. Lain sudah 1 bulan sehat normal diperiksa dokter terus berapa dokter ada berapa kali ya. Saya sih enggak bisa lah, cuma membantu saja, kasihan saya tidak punya kuasa apapun. Makanya dalam pengobatan kan ada channel YouTube saya. Ini ya disitulah hatinya edukasi lah. Jangan sampai kita niatnya untuk mencari kesembuhan malah bertambahnya itu penyakit kalau kita mendatangi seseorang ibaratnya tethering, ibaratnya HP ya. Kita tethering pada HP yang memang pada dasarnya tidak seharusnya kita tethering. Bukan kuotanya, artinya yang disangka. Jangan sampai yang kita tetheringi bukan sama sumbernya pemilik internet, justru malah sama yang lain. Bukan artinya menyembuhkan malah menambah, itu yang saya khawatirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad.
Illahi anta maksudi wa ridhal matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hamba memohon ridho dan petunjukmu. Ya Allah, jadikan air ini sebagai sarana dan wasilah atas petunjukmu dan ridhomu. Ya Allah, untuk mengetahui dari sesuatu yang hamba tidak ketahui yang ada dalam tubuhnya saudaraku. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah air ini sebagai sarana dan wasilah untuk membersihkan semua energi-energi negatif yang ada dalam tubuhnya saudaraku. Ya Allah, wa barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nasribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Kita saja dulu baring. Shot tetes dulu matanya kita. Nggak apa-apa, kita sambil pangku juga nggak apa-apa. Kita siapkan bantal di belakangnya. Iya. Enggak, ini air untuk mendeteksi saja. Ya, kepalanya. Iya. Ya, gitu. Enggak apa-apa, biar begitu. Yang penting anak nyaman. Tapi ini, kita angkat kepalanya, buka matanya. Bismillah. Apa yang kita rasa? Pekat? Iya, pedis. Pedis? Iya. Itu salah satu tanda yang Allah berikan. Ya, satu kali lagi. Bismillah. Ambilkan tisu kalau ada. Kita tak bisa buka mata aku. Pekat atau pedis? Iya, kayak susah buka mata, kayak sakit mataku. Ya, itu salah satunya tanda sebenarnya ya.
Ini kan seharusnya air ini kan tidak harus ada pedisnya karena tidak dikasih garam. Iya, kayak harus dikasih garam. Kita aman insya Allah. Boleh lah kita tes. Boleh. Bedakan tuh. Kayak ini modal udah mutar lem kayak keras kasar di dalam. Kayak ada debu-debunya. Iya, kayak berkenali. Saya kan kusiram mata air biasa saja. Iya. Ini kan air masih segelan tadi. Iya. Kayak sakit gitu kena kayak terbisa buka satu. Kepalanya biar masuk. Kenapa? Kenapa? Iya. Pedis juga? Tidak, cuma kayak aja di sini Tapi enggak pedis sih. Nah. Kita pedis kayak sakit. Langsung pokoknya tidak nyaman. Enggak paksa di sini. Tidak nyaman. Kayak ini semuanya satu kali kayak kita seakan-akan kayak tenggelam di kedalaman air enggak? Kita ketika air itu ditetes enggak sih? Ya ini sebenarnya kan tanda-tanda yang Allah berikan seperti itu. Ada tahapan yang lebih daripada itu. Ada yang ya air biasa tapi yang dia rasa itu seperti kayak kena lombok dan juga seperti dia ditenggelamkan di dalam air. Untuk bernapas pun dia kayak susah. Terus ada lagi belum ditetes dia sudah gemetar duluan. Nah itu sebenarnya tanda-tanda, cuma ini kan kalau yang mudah-mudahan sih ini artinya ya insya Allah lah apapun itu kalau Allah sudah berkehendak ya Pak ya, tidak ada yang tidak mungkin. Adapun ini anak ini ya karena efek dari situ. Iya. Karena pada dasarnya ini saya tidak tertarik dengan energi yang ada sama anak, tapi saya ketertarikannya energi yang ada dalam badannya kita. Iya. Dan yang kedua, hati-hati dalam berucap. Kenakalan anak itu kenakalan hal yang wajar, tapi jangan sampai kita seorang ibu atau orang tua melontarkan bahasa yang tidak sepatutnya gitu. Berdampak dari kemarahan itulah yang akhirnya makhluk itu menguasai kita. Makanya harus hati-hati sekali. Semarah apapun kita orang tua, kita harus bisa kontrol. Itu yang dikhawatirkan. Karena biasa anak-anak terjadi kenakalannya, kami itu anak itu nakal. Ya insya Allah itu akan jadi anak nakal betulan. Kita selalu begitu. Jangan. Jangan. Apalagi ucapan ibu ini justru bukan. Sebenarnya ini ya memang ya ada sih efeknya. Maksud tapi bukan berarti berdominan sama anaknya. Tapi lebih dominan sama ini. Ya semua itu ya berawal dari kita manusia ya Pak ya. Namanya salah itu ya tidak akan benar kalau tidak salah duluan. Ya mudah-mudahan dari kesalahan yang kecil jangan sampai berlarut-larut terjadi masalah yang besar. Itu kalau ain biasa anak itu selalu dipuji. Selalu dipuji yang tanpa mengikuti ya kalimat-kalimat Allah, asma Allah, seharusnya masya Allah ini anak pintarnya. Walaupun kita orang tua tidak boleh memuji anak berlebihan nanti jadi ain. Kalau sudah ain ya itu sudah mengkhawatirkan juga. Tapi ini bukan ain. Insya Allah bukan karena ain. Bukan karena ini rumah juga iya, ada efeknya dari situ. Makanya yang paling penting dalam kita menempati suatu tempat rumah bukan cuma sekedar untuk berteduh, bernaung dan istirahat tidur, tapi di situ juga sebagai sarana untuk
kita ibadah gitu. Baik sholat, ngajinya, selawatan. Jadi yang perlu dijaga sekali kemarahan sebenarnya. Bagaimana kita harus menjaga kalau kita flashback ke belakang di zaman Allah menciptakannya Adam, yang berawal dari Azazil yang merasa cemburu, yang akhirnya marahnya sampai dendam sampai ke anak cucu Adam. Makanya untuk marah gitu harus kontrol. Boleh marah lah, tapi ya sewajarnya. Namanya kita manusia, ada kemarahan. Itu bagian kesempurnaan dan kelengkapan kita manusia. Bisa, tinggal kita mau diruqyah sekarang, ada kesiapan sekarang atau tunda. Tapi kalau untuk tempat ini tidak bisa dikerjakan sekarang. Kalau untuk tempat, iya harusnya malam. Karena kalau malam itu kan kita bersentuhan langsung ya. Di baratnya frekuensi itu. Saya pernah dulu Pak Ustadz, kan saat ini meninggalnya mertuaku. Iya. Semula kena begini, tapi beberapa bulan itu meninggal mertuaku. Saya diobati sama kakak sepupuku. Saya datang saya diobati ke saya, tapi pas lihat saya kayak dengan mana. Dan semenjak ada rasa. Dan rukian saya juga Pak Ustadz di kampung. Saya muntah-muntah. Tapi satu kali itu saja. Saya muntah-muntah di danau dan rukian satu kali itu saja. Jadi ini muncul lagi tuh pas meninggal. Iya, ini muncul meninggal lagi saudara kembarku bulan 2. Belum terlalu sembuh itu. Ini kemarin minggu lalu meninggal ponakanku. Kabur lagi. Ya itu tadi kan saya sebutkan semua itu berawal dari kesedihan ya. Artinya ada kesedihan, ada kemarahan, itu jalan akses yang paling gampang. Ya sedih sih boleh, sedih lah namanya kita kehilangan. Tapi ya kalau kita cepat kembali semua itu terjadi. Insya Allah karena memang ada energi negatif. Ya memang harus ruqyah. Tidak nyaman mau dibilang lebih baik sakit demam yang nyata sakit berdarah begitu. Tapi ini enggak ada enak, cuma takut ya bisa tidur. Ya itulah sebenarnya salah satunya.